Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, beragam rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena hanya di bulan Ramadan inilah Allah melimpahkan beragam nikmatnya, beragam kemudahannya, sehingga kita dapat melaksanakan banyak amal ibadah, mulai puasa, sholat tarawih, serta infak dan sedekah. Dan kesemua ibadah itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan dengan mudah, tanpa kesulitan apapun. Ini adalah salah satu bentuk nikmat, salah satu bentuk karunia Allah yang diberikan kita hanya di bulan Ramadan. Kita bisa merasakan bersama-sama bagaimana mudahnya kita melakukan puasa di bulan ini, bagaimana mudahnya kita melakukan qiyamul lail, yang kalau di bulan-bulan yang lain terasa berat dan banyak cobaannya. Tapi di bulan Ramadan ini begitu mudah kita laksanakan dengan penuh kegembiraan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah beragam nikmat yang patut kita syukuri. Dan di bulan Ramadan ini juga Allah melatih kesabaran kita. Allah melatih jiwa kita. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kita jadi enggan untuk menggunakan lisan kita untuk hal-hal yang percuma. Di bulan Ramadan ini kita jadi lebih mudah untuk memaafkan saudara-saudara kita. Di bulan Ramadan ini kita juga jadi mudah untuk menolong sesama saudara kita. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah
bulan kesabaran, syahrus sabar, di mana orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mereka juga sedang melatih jiwanya untuk lebih sabar, untuk lebih ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, seperti kita tahu bahwa para ulama membagi kesabaran itu dalam 3 jenis, dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu kesabaran dalam menghadapi musibah. Lalu yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan yang paling tinggi yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Maka dalam pertemuan siang hari ini saya akan sedikit membahas tentang yang ketiga, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang melatih kita untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dan yang harus kita syukuri adalah bahwa di bulan Ramadan ini kita benar-benar ditolong oleh Allah untuk tetap sabar. Kita ditolong oleh Allah untuk tetap istiqomah. Kalau yang biasanya di luar bulan Ramadan sulit untuk bisa qiyamul lail setiap hari, maka alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini bisa menjalankan sholat tarawih setiap hari dengan penuh kegembiraan dan penuh keikhlasan. Ini adalah pertolongan Allah kepada kita. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, namun tidak terasa hari-hari ini kita sudah memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki al-ashrul awakhir atau 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mana fenomena umum yang bisa kita lihat bahwa ketika memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan, maka jalanan-jalanan menjadi ramai, pasar makin ramai, mal-mal penuh sesak. Karena apa? Karena banyak orang yang sibuk untuk mempersiapkan lebaran. Di 10 hari terakhir, fenomena masyarakat kita banyak yang bergembira menjelang lebaran sehingga mempersiapkan kue lebaran, baju lebaran, dan beragam hal yang terkait dengan lebaran. Dan ini adalah fenomena yang menandakan bahwa Ramadan akan segera meninggalkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya fenomena ini sangat berbeda jauh dengan fenomena yang terjadi di zaman sahabat maupun orang-orang soleh terdahulu. Kalau kita baca sirah Nabi, maka kita dapati bagaimana para tabi'in dan orang-orang soleh yang lalu di zaman dahulu itu mereka ketika memasuki al-ashrul awakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu mereka malah bersedih. Ya mungkin kebalikan dari kita sekarang ya. Jadi kalau orang-orang soleh terdahulu itu ketika memasuki bulan hari-hari terakhir bulan Ramadan, mereka bersedih. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kok mereka itu bersedih ketika memasuki hari terakhir bulan Ramadan? Ternyata ada 2 hal yang menyebabkan kesedihan mereka ini, kesedihan para sahabat dan orang-orang soleh ini. Yang ini bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah mereka bersedih karena mereka menyadari bahwa Ramadan akan segera meninggalkan mereka. Artinya apa? Artinya segala keberkahan, segala nikmat, segala
karunia Allah yang begitu besar, ampunan yang ada di bulan Ramadan ini akan segera hilang mengikuti selesainya bulan Ramadan. Bukankah di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat? Bukankah di bulan Ramadan ini Allah mengampuni semua dosa hambanya dan memberikan balasan sebesar-besarnya bagi mereka yang mau melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang soleh zaman dahulu itu mereka sedih. Karena di bulan-bulan setelah bulan Ramadan tidak ada lagi keberkahan seperti keberkahan bulan Ramadan. Lalu yang kedua yang menyebabkan orang-orang soleh zaman dahulu itu sedih adalah karena peringatan dari Rasulullah SAW, ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, celakalah orang-orang yang memasuki bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan setelah meninggalkannya. Artinya Rasulullah mengatakan celaka orang yang mendapati bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan segala macam ibadah di dalamnya, tapi ketika selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Ini yang menyebabkan orang-orang soleh terdahulu itu sedih. Karena mereka khawatir amalan mereka mulai awal Ramadan sampai menjelang berakhirnya Ramadan tidak diterima oleh Allah. Mereka sedih, jangan-jangan mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah setelah bersusah payah, berpuasa, qiyamul lail, bersedekah. Kecemasan inilah yang menyebabkan mereka bersedih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itulah akhirnya para sahabat ini mereka banyak berdoa. Yang doa ini masyhur. Mereka senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah puasa kami, terimalah salat kami, rukuk kami, sujud kami, dan tilawah kami, karena sungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, perbedaan cara pandang terhadap 10 terakhir bulan Ramadan inilah yang menyebabkan perbedaan sikap, perbedaan perilaku kita dengan orang-orang soleh yang terdahulu. Jika kebanyakan kita pada hari ini menjelang Lebaran banyak sibuk untuk mencari, mempersiapkan baju Lebaran, kue Lebaran dan segala macamnya, maka orang-orang soleh yang terdahulu mereka sibuk untuk beribadah, untuk beriktikaf di masjid, menggali pahala-pahala yang terbaik di bulan Ramadan. Mereka sibuk untuk beribadah di malam hari, dan mereka yakin bahwa di 10 hari terakhir ini ada hari yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadis dari Sayyidul Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam
membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika memasuki 10 hari terakhir, mereka lebih sibuk untuk makin taat kepada Allah, menghidupkan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam dengan ibadah, dengan zikir, dengan istighfar, dan mereka memohon ampun kepada Allah. Paling tidak ada 2 hal yang menjadi motivasi mereka. Kenapa Rasulullah dan para sahabat itu begitu semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir? Yang pertama yaitu karena 10 hari terakhir ini adalah penutupan bulan Ramadan. Dan amal perbuatan itu tergantung pada akhirnya, pada penutupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma liqa'ih. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah penghujungnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku adalah pemungkasnya, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari ketika berjumpa denganmu kelak. Maka 10 hari terakhir Ramadan adalah pemungkas bulan ini, sehingga hendaknya kita semua mengakhiri Ramadan ini dengan kebaikan, dengan makin banyak beribadah kepada Allah, makin banyak berzikir kepada Allah, beristighfar, bersolawat, dan mencurahkan segala kemampuan kita untuk meningkatkan amalia ibadah. Lalu sebab yang kedua yang menjadikan motivasi para sahabat adalah karena 10 terakhir Ramadan adalah saat turunnya Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita optimalkan ibadah kita di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Kita berbanyak qiyamul lail, kita berbanyak tilawah kita berbanyak zikir kita. Karena kita enggak pernah tahu seperti apa akhir Ramadan kita tahun ini, dan kita juga tidak pernah tahu akankah ada kesempatan kita untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Semoga apa-apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah dan menjadi pemberat amal ibadah kita di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونتوب إليه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله